Karena ketika kita membaca tulisan setan itu, nah nanti yang menerima hawa nafsu kita, pada akhirnya apa? Maka timbullah di situ rasa sedih, timbullah di situ rasa sakit hati. Karena kita menanggapi ocehan-ocehan yang dilontarkan oleh mereka di medsos itu. Jadi itu Pak sikap kita. Sehingga kemana sesungguhnya kecenderungan kita yang lebih besar? Kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan rasa iman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau kita mau mengikuti hawa nafsu? Maka pilihannya adalah itu. Nah, kita yang merasa beriman kepada Allah, kita lebih memilih Allah dan Rasul-Nya. Jadi bersabar. Ya, tidak membalas, yang namanya sabar tidak membalas, tidak sedih, dan tidak sakit hati. Dan itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesabaran itu perlu kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan sesuai dengan sabar kualitas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Ya, saya tanya. Ya, Pak Heral. Nah, tadi lintasan pikiran tadi, Pak. Ya, lintasan pikiran, katakanlah ada beberapa orang yang berseteru. Ya. Berseteru, jadi lintasan mereka dengan lintasan kita pasti saling rusak-merusak, jelek-menjelekkan, benci-membenci. Ya. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang lebih baik obatnya adalah berzikir. Ya. Jadi kalau kita sudah berzikir, kita bisa menahan diri, tapi mereka tidak bisa menahan diri. Sekarang apa yang harus kita perbuat? Baik Pak. Mari kita lihat surat 16. Ayat 126 dan 127. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan balasan yang ditimpakan kepadamu. Akan tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu berkecil dada terhadap apa yang mereka budayakan. Ya. Jadi di surat 16 ayat 126 itu, bagaimana kalau ada pertanyaan Pak Hera tadi, bagaimana sikap kita? Boleh membalas, tapi membalas itu yang setimpal. Tidak boleh berlebih. Jadi boleh. Pada ayat yang ke-127, di 126 boleh membalas. Tapi kalau kamu bersabar itu yang lebih baik, kata Allah begitu. Yang pertama adalah kalau kamu mau bersabar, perlu diketahui bahwa orang itu tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita minta kepada Allah, Pak. Kemudian bahwa yang namanya bersabar itu tidak sedih. Nah, jadi ukuran kesabaran itu tidak sedih dan tidak sakit hati. Jadi kalau mau bersabar itu sabar karena pertolongan Allah seperti itu. Jadi artinya di sini bahwa tidak boleh sakit hati terhadap apa yang mereka ucapkan atau mereka dengki. Artinya apa? Bagi orang-orang yang beriman itu
bahwa kesabaran tidak membalas, bahwa kesabaran itu tidak sedih, bahwa kesabaran itu tidak sakit hati. Semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di surat 39 ayat 10, karena orang yang sabar itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, Pak. Jadi kesabaran tanpa batas itu nanti akan diberikan oleh Allah pada saat nanti di akhirat. Karena akhirat itu adalah satu kehidupan yang abadi yang tidak pernah ada putus-putusnya. Nanti di sanalah kita akan menerima imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas tadi. Tapi kalau mau membalas boleh. Karena sudah membalas, maka kita tidak mendapat apa-apa. Jadi artinya apa? Bahwa di sini kalau ada misalnya caci maki apa, sekarang ini kan lagi trendy nih Pak di medsos itu caci maki, ya sudah nggak usah dibaca supaya kita tidak sakit hati, nggak usah dibaca karena di sini yang namanya kesabaran tidak sedih dan tidak sakit hati. Artinya apa di sini? Bahwa kesabaran itu kesetabilan jiwa yang tidak sedih dan tidak sakit hati. Itu yang namanya kesabaran, Pak. Kenapa tidak sedih dan tidak sakit hati? Karena kalau orang itu sedih, sakit hati, maka jiwa itu ketika akan berhubungan dengan Allah, itu akan terganggu dengan kesedihan dan sakit hati tadi. Sehingga kehusuan kepada Allah itu akan sangat terhalang dengan rasa sedih dan rasa sakit hati tadi. Sehingga jauh-jauh hari Allah sudah menyatakan jangan sedih dan jangan sakit hati. Itu yang dinamakan dengan orang yang bersabar. Jadi kalau mau bersabar sekalian tuntaskan sekalian kesabarannya itu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Nah, untuk menjaga itu maka ya di medsos ya nggak usah baca, nggak usah ngikuti ulah-ulah setan yang seperti itu. Karena ketika kita membaca tulisan setan itu, nah nanti yang menerima hawa nafsu kita, pada akhirnya apa? Maka timbullah di situ rasa sedih, timbullah di situ rasa sakit hati. Karena kita menanggapi ocehan-ocehan yang dilontarkan oleh mereka di medsos itu. Jadi itu Pak sikap kita. Sehingga kemana sesungguhnya kecenderungan kita yang lebih besar? Kepada Allah dan Rasul-Nya dengan rasa iman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau kita mau mengikuti hawa nafsu? Maka pilihannya adalah itu. Nah, kita yang merasa beriman kepada Allah, kita lebih memilih Allah dan Rasul-Nya. Jadi bersabar, ya, tidak membalas. Yang namanya sabar tidak membalas, tidak sedih, dan tidak sakit hati. Dan itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran itu perlu kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan sesuai dengan sabar kualitas menurut Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Herat. Wallahu a'lam. Thank you.